Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asfal asfiyai wa afdal muttaqin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi haditsil syarif, idza laqiya ahadukumul qiyamah wa fi yadihi bil fasilah falyagrisha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Manarul Amal, Sivitas Akademika Universitas Mercu Buana yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah disampaikan DKM kita barusan nafi'an lana walakum insyaallah, pastinya bermanfaat untuk kita merenung di akhir tahun ini. Sudah disampaikan oleh DKM kita, ini adalah Jumat terakhir di tahun 2021. Itu artinya kita diajak untuk merenung bahwa ada Jumat terakhir, bahwa ada the last day of the world, hari terakhir. Nanti akhirnya kita akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu dan kapan? Yauma yafirul mar'u min akhi, ketika seseorang sudah tidak peduli lagi dengan CS-nya, wa ummihi wa abi, ibu yang melahirkan, ayah yang membesarkan, tak lagi melirik anaknya, wa sahibatihi wa bani, sampai teman seperjuangan pun yang kemana-mana berdua hari itu meninggalkan kita. Ini artinya antara pergi dan datang, setia dan meninggalkan. 2021 akan segera meninggalkan kita dan 2022 akan datang menghampiri kita jika Allah izinkan. Maka di sana ada nilai keseimbangan. Maka ada konsep keseimbangan dalam Islam. Yang kedua, beberapa kesalahan memahami konsep keseimbangan. Dan yang terakhir, bagaimana kita memprioritaskan keseimbangan antara dunia dan akhirat menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Manarul Amal, seluruh Sivitas Akademika Universitas Mercu Buana yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa konsep keseimbangan, kita bersyukur agama kita Islam memberikan banyak bocoran. Dalam surat Al-Qasas di ayat 77
Allah memaparkan dengan gamblang untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Wabtagi fima ataqallah. Allah sudah berikan kepada kita semua. Apa yang diberikan? Akhirat. Apa yang Allah titik beratkan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahwa ada hak kita, ada bagian kita, ada yang bisa kita gapai di dalam dunia. Inilah yang dimaksud bahwa ketika Allah mengingatkan kita, wala tahjar, jangan terlalu keras kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Sami'un Alim. Allah sangat mengetahui dan Allah Maha mendengar. Tapi Allah ingatkan, wala tukhafit, jangan terlalu pelan, jangan terlalu kita merasa Allah sudah tahu. Sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada saatnya kita keras dalam menanamkan akidah keimanan kita, tapi ada saatnya kita jangan terlalu keras, lemah lembut, toleransi dalam hal ibadah, muamalah, untuk kemudian mendapatkan nilai ibadah. Berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan, dan menjadikan muamalah sosial lebih untuk bisa dipahami, melahirkan nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep Islam dalam keseimbangan dunia akhirat. Bahkan seringkali kita mendengar saudara kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri, bahkan ayah ibu kita ketika berangkat umroh dan haji selalu basah lidahnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini dilantunkan saat titik rukun Yamani menuju Hajar Aswad, yang diartikan di dalamnya adalah akhir dari proses tawaf kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan-kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan tentunya kebaikan-kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kita dari siksa api neraka. Bahkan di masjid kita, di tempat wudhu kita, ada cermin yang bertuliskan doa di bawah cerminnya. Bahkan doa ini pun banyak kita temukan di beberapa pusat perbelanjaan, bahkan di pom-pom bensin. Bertuliskan dalam cermin itu, setelah kita selesai dari hajat kita dalam tubuh kita, tertuliskan Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Kau berikan satu nikmat tubuh yang luar biasa, luarnya, zahirnya, tapi keseimbangannya Allah ajarkan fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlak kami, tata krama kami, etika dan moral kami untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan konsep keseimbangan. Yang kedua adalah kesalahan-kesalahan dalam konsep keseimbangan tersebut, bahwa pemahaman yang baik akan melahirkan aktivitas-aktivitas dan perbuatan yang baik, bahwa keyakinan yang benar, satu nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ihsan yang dilakukan dengan satu teori yang baik dan benar akan melahirkan satu perbuatan
dan satu renungan serta satu keseimbangan yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, idza laqiya ahadukumul qiyamah, yang sudah saya bacakan di awal tadi hadisnya. Jika seseorang melihat kematian, ajal menjemput, mata ini dibuat kasyaf, melihat apa yang tidak pernah bisa kita lihat. Yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat menjemput kita. Wa nazala fihi wahidun, Allah perintahkan, Allah instruksikan satu malaikat turun mengambil ruh dari jasad kita. Apa kata Rasul? Wa fi yadihil fasilah, tapi di tangannya ada biji kurma, di tangannya ada yang bisa ditanam untuk kehidupan, bukan untuk dirinya, tapi untuk keseimbangan dunia setelahnya. Falyagrisha, maka tanamlah itu sebelum mati menghadapinya. Inilah bahwa kemudian kesalahan kita memahami keseimbangan, bahwa sesungguhnya ada kemaslahatan meskipun kita sedang menghadapi perpisahan, sedang menghadapi kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, bagaimana langkah kita, prioritas kita untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat sebagai renungan kita di tahun penghujung 2021 ini, dan menuju mudah-mudahan kita semua yang hadir, orang-orang tercinta kita, keluarga besar, siapapun yang kita kenal, wasair muslimina wal muslimat, mudah-mudahan seluruhnya Allah pertemukan dengan tahun 2022 tentunya, amin ya rabbal alamin. Apa prioritas yang harus kita lakukan? Yang pertama, bahwa apa yang kita lakukan tentunya akan berimplikasi pada akhirat kita. Memang Allah betul dalam surat Al-Qasas memerintahkan kita untuk mencari, untuk meraih, untuk mempersiapkan menggapai apa yang ada untuk kita di akhirat. Tapi Allah pun kemudian mengingatkan kita, ada jatah kita, bagian kita di dunia. Mana buktinya? Masjid ini, Sivitas Akademika Universitas Mercu Buana, oleh ayahanda almarhum almarfurlah Kiai Haji Profesor Sukejo, tentunya menjadi renungan kita. Beliau sudah tidak ada di hadapan kita. Beliau tidak lagi kemudian bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tapi beliau meninggalkan apa yang disebut dengan amal jariah. Inilah yang kemudian keseimbangan dalam konsep Islam, bahwa ada dunia dan akhirat. Tidak kita tinggalkan dunia, tetap kita rebut dunia, karena dunia ini akan menghantarkan kepada kemakmuran kita di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Maka Rasul sudah ingatkan kita, tadawaw bis shadaqah, ya, yang punya asam urat, ayo bersedekah. Yang punya darah tinggi, ayo bersedekah. Yang punya kolesterol, ayo bersedekah. Nggak ada duit, ayo bersedekah. Dengan apa? Dengan jawari, dengan organ tubuh kita, dengan panca indera kita. Bahkan Imam Sya'rawi, ulama besar kenamaan Mesir yang wafat di tahun 1998, ketika beliau wafat masih sempat mengingatkan, al-jawarih ta'mal wal qalbu tatawakkal. Organ tubuh kita akan terus bekerja sampai wafat memisahkan kita. Maka teruslah kita melakukan kebaikan, bersedekah dengan apapun. Meskipun Rasulullah diprotes, enak dong orang yang punya duit bisa sedekah, enak dong orang yang punya banyak harta bisa bersedekah. Fatabas sama Rasul tersenyum. Apa yang disampaikan Rasul? Falikulli sulalatin sadaqah. Setiap sendi-sendi ini
bisa bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita menebar kebaikan di dunia ini untuk mencapai akhirat yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yazra yahsud, siapa yang menanam dia akan menuai, menanam di dunia kebaikan, menuai di akhirat dengan kebaikan. Man yazra yahsud, man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh di dunia, ayo mudah-mudahan Allah temukan jalan di akhirat kelak. Yang kedua, ayo kita reinterpretasi, kita evaluasi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk untuk masuk ke dalam ridhonya. Silakan jadi ekonom, silakan jadi pengacara, silakan jadi akuntan dan seterusnya. Tapi ingat, semuanya tidak bernilai apa-apa kalau tidak diawali dengan basmalah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Autar, sia-sia. Sulus, bagai buih-buih di lautan. Maka apapun pekerjaan kita, ayo mulai akhir 2021 ini menuju 2022 kita selalu awali dengan bismillah. Berjaket atau tidak berjaket, berjaket hitam atau berjaket hijau, berjaket hijau atau berjaket orange, tidak ada yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala farqa baina arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa, kecuali takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita husnul khatimah. Bagaimana caranya? Lihat sahabat Nabi yang 3 orang mendatangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Sayyidatina Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana ibadahnya Rasulullah, kami ingin meniru karena rasanya kematian sudah dekat. Rasul disampaikan oleh Ummul Mukminin, ibadahnya sampai kakinya bengkak, puasanya luar biasa, bahkan beliau maksum, sehingga 3 orang ini memutuskan untuk tidak absen. Fa'akumu wala arkun, aku akan bangun malam dan aku tidak akan tidur. Fa'asumu wala akun, aku akan puasa dan aku tidak akan berbuka. Wa a'tazilun nisa, dan aku sudah menikah, tinggalkan istriku. Aku belum menikah, aku tidak akan menikah, aku akan terus beribadah. Famasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun menghampiri itu. Faman qala kada wa kada wa kada, siapa yang mengatakan ini dan itu. Aku, saya bangun malam, fa'arqud, tapi saya tidur. Ana asum, saya puasa, fa'uftir, aku buka puasa. Fa'adullah, aku juga meminta kepada Allah, wa atazawwajun nisa, dan aku pun kemudian menikahi istriku. Mudah-mudahan tetap pada kegiatan aktivitas dunia kita, tapi dasari dengan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan akhirnya akan berbuah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وأمور مسجدنا هذا يا الله مسجد منار العمل wa jami'atuna hadhihi Allah Universitas Mercubuana madamatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.